Pak Fajar, namanya Fajar Manggala Stepu. Iya Pak. Ini TKI. Dan bidang yang diajarkan yang mana? Pemrograman dasar Pak. RPL ya. WK. TKJ. Iya Pak. TKJ. 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 Oke. Ini yang dinilai. Lihat dulu acuannya. Kau udah terima kan? Sudah Pak. Filenya belum. Sudah Pak. Nah. Oke. Oke. Kita mulai 14.35. Kita mulai merekam. Silakan Pak Fajar. Oke. Ini yang mau di apa pertemuan berapa Pak? Silakan mau apa? Bebas Pak. Pak Fajarnya Oh iya. ya. Mau pilih yang mana? Kalau pilih di pertemuan 1 Pak. Satu. Oke. Ini kan? Iya Pak. Nah, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Kita akan pertemuan hari ini di pertemuan pertama dari materi kita, yaitu di pembelajaran pemrograman dasar. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang yang namanya pemrograman dasar. Itu yang akan kita bahas, yaitu algoritma, ya, operator aritmatika dan logika. Nah, nanti sini akan kita implementasikan ke dalam yang namanya bahasa pemrograman. Tapi sebelum kita mulai, ya, ada baiknya saya periksa dulu apakah anak-anak Bapak sudah siap dalam pembelajaran ini. Ya. Kemudian kalau misalnya sudah siap, ya, nanti setelah pembelajaran ini selesai, ya, untuk materi lengkapnya, baik itu bahan ajar ataupun media pembelajarannya ataupun nanti LKPD-nya, bisa nanti anak-anak buka dari Google Meet yang itu linknya sudah nanti akan Bapak kirim, ya. Di sini sudah lengkap semua, ada media pembelajarannya, ada LKPD, ada bahan absen, bahan ajarnya. Kemudian nanti jangan lupa untuk mengisi yang namanya absensi. Absensi ini sudah dibuat. Nah, nanti absennya ini diisi setelah kita selesai belajar. Ya, biar nanti Bapak tahu siapa yang memang sudah mengisi apa tidak. Nanti ini akan disesuaikan dengan pelajaran hari ini, siapa yang mengikuti apa tidak. Oke. Nah, kemudian, ya, untuk berikutnya, ya, untuk memulai kegiatan, mari kita berdoa, ya. Nanti untuk berdoa silahkan anak Bapak Putri untuk memimpin doa. Silahkan. Oke, jika sudah selesai, sebelum masuk ke dalam namanya materi, ya, ada lebih baiknya kita mengulang dulu sedikit tentang yang namanya materi yang sebelumnya, ya.
Ya, jadi materi sebelumnya ini berhubungan dengan yang namanya materi sekarang, yaitu tentang algoritma dan pemrogramannya. Nah, jadi bagaimana ketika kita belajar aritmatika, maka kita akan belajar namanya algoritma. Ya. Jadi Bapak harap materi yang sebelumnya ini masih diingat atau sudah lupa. Kalau misalnya sudah lupa, ya itu nanti bisa dibuka lagi atau dibaca-baca lagi, sehingga pembelajaran sekarang ini bisa menjadi suatu ikatan yang berhubungan dengan materi sebelumnya. Ya. Nah, tadi kan juga Bapak sudah bilang untuk masalah bahan pembelajaran ini bisa di-download nanti di Google Classroom-nya. Ya. Bisa dibaca-baca juga, bisa di-download. Nah, kemudian itu di situ sudah lengkap, ada absensi, bahan ajar, LKPD. Ya, nanti untuk masalah diskusi, ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut bisa kita menggunakan yang namanya web e-learning kita, ya. Nanti di sini ada materi-materinya, ya. Nah, di sini nanti bisa kita melakukan tanya jawab, ya, dari materinya. Nanti bisa dibuka, ya. Kemudian nanti kalau misalnya mau lebih lanjut bisa untuk ditanyakan mana kendala atau kekurangannya melalui grup WA kita. Nah, berikutnya, ya, Bapak harapkan dalam pembelajaran ini, ya, anak-anak itu harus bisa yang namanya memulai sebuah pekerjaan itu, ya. Karena kalau misalnya kita mulai sebuah pekerjaan itu dari awal, maka nanti kita akan melihat hasilnya. Ya, karena hasil ini adalah bukan untuk saya, tapi hasil dari apa yang kalian pelajari ini adalah untuk anak-anak sendiri. Ya, saya hanya membantu dalam mengembangkan minat dan kreativitas anak-anak dalam yang namanya bahasa pemrograman. Oke, nah, kemudian kita lanjut, ya, untuk pertemuan pada hari ini di pertemuan pertama, ya, tentang yang namanya pemrograman dasar. Nah, di pemrograman dasar ini nanti akan kita bahas, yaitu adalah tentang yang namanya, ya, kompetensi dasarnya, kemudian tujuan dari pembelajaran ini, baru materi dari pembelajaran ini yang terdiri dari pengertiannya atau definisinya, kemudian apa itu operator aritmatika dan apa itu logika, ya, dalam bahasa pemrograman itu seperti apa, kemudian bagaimana cara kerjanya, ya, dalam bahasa pemrograman, sampai nanti bagaimana menerapkan operator aritmatika ini dan logika ini dalam pemrograman. Pemrograman yang kita pakai nanti ini adalah pemrograman menggunakan VBNet, ya. Nah, setelah kita membahas tentang materi pelajaran, di sini kita nanti akan melakukan yang namanya rangkuman, ya. Rangkuman secara bersama-sama, baik nanti anak-anak Bapak yang akan membuat sebuah rangkuman sendiri, ya, kemudian nanti akan sampai nanti di tahap evaluasi, ya. Oke, kalau sudah siap, ya, kita mulai saja. Yang pertama itu adalah tentang yang namanya kompetensi dasarnya. Nah, kompetensi dasar di sini ada dua. Yang pertama itu bagaimana menerapkan operasi aritmatika dan logika. Kemudian kompetensi dasar yang kedua itu bagaimana membuat kode program dengan menggunakan yang namanya operasi aritmatika dan logika. Ya. Nah, di sini kalau misalnya anak-anak ada mau bertanya, silahkan. Oke, nggak ada. Kalau misalnya tidak ada, ya, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang di sini yang diharapkan dari kompetensi dasar tadi adalah anak-anak dapat merincikan seperti apa itu operasi aritmatika dan logika. Kemudian anak-anak dapat membuktikan yang namanya operasi aritmatika dan logika dalam bahasa pemrograman. Ya, kemudian anak-anak dapat menerapkan operator aritmatika dengan benar. Ya, kemudian dapat membuat kode program operasi aritmatika pada VBNet. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas hanya sebatas sampai di operasi aritmatika saja dulu, ya.
Jadi ketika sudah memahami seperti apa operasi aritmatika, maka lanjut kita nanti di pertemuan berikutnya akan membahas tentang yang namanya operasi logika. Ya. Nah, untuk materi pembelajaran, ya, biar anak-anak pahami, ya, operator itu adalah sebuah tanda atau simbol yang digunakan untuk melakukan yang namanya operasi-operasi ataupun manipulasi tertentu, ya, di dalam sebuah program. Dengan operator kita akan dapat melakukan namanya operasi perhitungan, ya, perbandingan, manipulasi bit, dan lain-lainnya. Nah, operator aritmatika ini adalah operator yang digunakan untuk memproses yang namanya operasi aritmatika. Jadi operasi ini atau operator aritmatika ini sudah kita kenal, ya, misalnya dalam matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi perhitungan-perhitungan dalam matematika ini bisa kita implementasikan ke dalam yang namanya bahasa pemrograman dengan menggunakan metode operator aritmatika. Nah, kemudian operasi logika, ya, ini adalah proses yang melibatkan yang namanya beberapa operator logika seperti AND, OR, NOR, XOR, dan beberapa operator logika lainnya. Ya. Cuman di operasi logika ini hanya satu, ya, nilai yang akan keluar, bisa nanti dia akan bernilai true atau dia akan bernilai false, ya. Nah, untuk operator aritmatika sendiri, ya, operatornya adalah seperti ini simbol-simbolnya, ya, penjumlahan, pengurangan, ya. Untuk operatornya sama dengan matematika, ya. Kalau penjumlahan nanti dia menggunakan operator atau simbol plus atau tambah, dengan pengurangan itu menggunakan simbol tanda kurang, sampai nanti operator pangkat. Nah, jadi bisa dilihat mana operatornya, apa artinya, kemudian bisa dilihat contohnya seperti apa. Ya. Nah, jadi biar bisa dipahami, ya, secara garis besar, ya, apa itu operasi aritmatika? Ya, operasi aritmatika ini adalah sebuah operator yang digunakan untuk yang namanya operasi bilangan. Nah, seperti tadi pengantar di awal, ya, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, modulus, ya, inkremen dan dekremen. Nah, kemudian operasi logika, ya, ini adalah operasi yang namanya menggunakan operator logika, ya. Sebagaimana tadi disebutkan di awal sebagai, ya, pada pertemuan sebelumnya, ya, atau di penjelasan di awal tadi, ya, hasil dari operasi logika ini hanya bernilai boolean, yaitu true atau false, benar atau salah. Nah, dalam pembuatan sebuah program aplikasi, operator logika atau operasi logika banyak digunakan sebagai yang namanya kriteria dalam proses percabangan atau proses perulangan. Jadi contohnya, ya, bisa kita lihat seperti ini di sebelah kanan ini, ya. Ini akan kelihatan yang mana yang namanya operator, ya. Operator sama dengan itu assignment, ya. Operator yang berfungsi untuk memberikan nilai pada sebuah variabel. Kemudian operator yang disimbolkan dengan yang namanya sama dengan 2 kali, ini adalah operator logika yang berfungsi untuk membandingkan namanya apakah dua buah nilai ini memiliki kesamaan atau tidak, ya. Kemudian cara kerjanya, ya, cara kerja dari operasi aritmatika dan operasi logika ini, ya, tidak jauh berbeda dengan yang namanya proses aritmatika yang terdapat dalam pelajaran matematika. Tadi kan sudah Bapak jelaskan di awal, ya. Untuk memahami cara kerjanya, ya, seperti apa operasi aritmatika dan operasi logika dalam program, maka kita harus membuat yang namanya sebuah contoh dengan menggunakan yang namanya studi kasus, ya, yang akan dipecahkan dengan algoritma. Makanya tadi kan saya tanya di awal, apakah masih mengingat pelajaran sebelumnya tentang algoritma dan pemrograman, ya. Jadi kalau misalnya sudah memahami seperti apa algoritma dan pemrograman,
Maka ketika ada sebuah contoh kasus, ya, anak-anak sudah bisa, karena nanti contoh-contoh kasusnya itu adalah berbentuk sebuah cerita, bukan bisa dia berbentuk sebuah cerita, bisa langsung berbentuk yang namanya sebuah program. Ya, tapi sebagai awal, ya, contoh kasusnya adalah seperti ini. Ada dua buah bilangan bulat yang diinputkan oleh pengguna. Nah, bilangan tersebut dikalikan. Jika hasil kali kedua bilangan ini bernilai mod 2 sama dengan 0, maka output yang akan tercetak di layar adalah bilangan bulat. Sedangkan jika hasil kali kedua bilangan adalah mod 2 sama dengan 1, maka nanti otomatis ya hasilnya adalah bilangan ganjil. Ya. Nah, kemudian bagaimana dari contoh kasus tadi itu bisa kita implementasikan ke dalam yang namanya sebuah algoritma? Ya, kita deklarasikanlah dia nanti. Nah, bentuk deklarasinya adalah seperti ini. Ya, ada kita bikin programnya, ya, nama programnya, judul programnya, ya, judul programnya ini program ganjil bulat, ya, itu bebas untuk nama-namanya bebas. Apakah mau nama yang lain juga masalah. Baru kita deklarasikan dia, ya, kita deklarasikan. Nah, kemudian kalau sudah kita deklarasikan, ya, baru kita buatlah dia, ya, bentuk algoritmanya seperti ini. Nah, ini adalah prosesnya. Ya, tadi kan kalau misalnya hasil perkalian 2 sama dengan 0 itu harus bilangan bulat, maka kita harus deklarasikanlah dia seperti ini. Nah, kalau jika dia bukan bilangan bulat, maka kita deklarasikan. Ya. Itulah fungsinya yang namanya algoritma. Maka untuk operasi aritmatika dan logika ini akan berhubungan dengan yang namanya pertemuan sebelumnya. Nah, di sini dibilang atau dijelaskan ya, algoritma di atas akan menghasilkan output yang berupa tulisan. Ya, yaitu jika bilangan bulat atau bilangan ganjil. Nah, jika hasil perkalian perkalian ganjil itu, maka outputnya adalah bilangan ganjil. Nah, kemudian jika hasil perkaliannya adalah bilangan bulat, maka nanti akan menghasilkan yang namanya output bilangan bulat. Nah, sesuai dengan uraian yang di atas tadi, kan bisa kita simpulkan, ya, bahwa operasi aritmatika dan operasi logika ini melalui yang namanya operator dan fungsi-fungsi aritmatika tidak akan jauh berbeda dengan yang namanya matematika, ya, yang sudah biasa atau yang sudah sangat kita kenal. Ya, jadi kalau misalnya nanti kita sama-sama membahas atau mereview, ya, di sini tadi kan sudah bisa kita pahami, ya, itu operator itu seperti apa, ya, kemudian nanti aritmatika seperti apa. Karena kan tadi kan Bapak jelaskan di awal, untuk pertemuan hari ini yang kita bahas dulu adalah operator aritmatika. Ya, nanti ini bisa kita atau anak-anak bisa kembangkan lagi di bahan ajarnya tadi. Ya. Seperti apa itu operator aritmatika dan logika. Ya, sini sudah dijelaskan, ya, tentang pengantar dari operator aritmatika dan logika, kemudian pengertiannya, kemudian definisinya, baru operator aritmatika dan logika dalam bahasa pemrograman. Ya, jadi bentuk-bentuk operator aritmatika dalam bahasa pemrograman ini berbeda-beda nanti, tergantung yang namanya bahasa pemrogramannya. Ya, jadi nanti anak-anak bisa buka nanti di modulnya, dari bahan ajarnya, ya. Ini sudah lengkap semua, tinggal nanti kita atau anak-anak pelajari, ya, sesuai dengan materi yang sedang kita pelajari sekarang. Ya, di sini sudah lengkap, ada operator penugasan, ya. Kemudian nanti ini tentang operator aritmatika pada bahasa pemrograman. Tadi kan Bapak bilang operator aritmatika dalam bahasa pemrograman itu berbeda-beda, ya, tergantung dari bentuk bahasa pemrogramannya. Nah, di bahan ajar juga sudah Bapak jelaskan, ya, tentang yang namanya contoh-contohnya. Ini ada dalam Pascal, kemudian dalam bahasa C++, kemudian dalam aritmatika PBNet. Nah, sebenarnya banyak, ya, bahasa pemrograman.
Ya, jadi Bapak hanya sambil sampelnya saja, ya, biar anak-anak bisa memahami. Oke. Jadi ketika sudah bisa memahami tentang apa namanya itu operator aritmatika, ya, anak-anak sudah nanti bisa membuka yang namanya LKPD kita. Ya, di sini sudah Bapak masukkan LKPD-nya, jadi nanti silakan dikerjakan dulu LKPD yang hari ini, itu di LKPD yang pertemuan pertama. Ya, ini dia, nanti bisa di-download LKPD-nya. Ya, kemudian nanti juga sudah di-download. Nah, LKPD ini ya silahkan nanti dikerjakan, bisa ini anak-anak kerjakan sendiri atau bisa dikerjakan dalam bentuk kelompok. Ya. Jadi kalau misalnya nanti kelompok, masukkanlah nama-namanya di sini, siapa aja kawan-kawannya, ya. Kemudian masukkan kelasnya. Ya. Nah, nanti dipahami dulu ya tentang tujuan pembelajarannya. Ya, di sini ada kita bikin atau buat tentang tujuan pertama pengetahuan dulu. Di situ ada produknya seperti apa, prosesnya bagaimana, baru tahap keterampilan seperti apa. Nah, jadi dipahami dulu ya tentang yang namanya tujuan pembelajarannya. Baru di sini juga nanti anak-anak bisa memahami IPK-nya atau indikator yang harus kita capai atau anak-anak capai. Ya. Nah, di sini untuk kegiatan yang pertama ini, pertemuan pertama, karena kita masih mengenal yang namanya konsep dasarnya dulu, ya. Dan nanti di sini soal-soalnya bisa dikerjakan, ya. Di sini untuk soal-soal belum ada dia masuk ke dalam yang namanya bahasa pemrograman, ya. Jadi anak-anak harus memahami dulu seperti apa, ya, teori-teorinya atau konsep-konsep dasar dari yang namanya operasi aritmatika dan logika. Nah, kalau misalnya sudah nanti selesai, ya, dibuat di lembar jawabannya, di bawahnya itu ada lembar jawaban, ya. Mana jawaban yang benar itu silakan anak-anak ya kasih tanda silang. Kalau misalnya contohnya nomor 1 jawabannya itu C, silang aja di C. Nah, kalau misalnya salah menjawab, ya, itu tanda silangnya dicoret 2, jangan ditipek ya, jangan ditipek tapi dicoret 2 aja, ya, ganti dengan jawaban yang lain. Nah, kemudian kalau misalnya sudah selesai, ya, ini jawabannya dikirim, jangan ke WA. Nanti kalau misalnya jawaban itu dikirim ke WA, kan ke WA teman-temannya bisa ngeliat, ya, nunggu siapa yang udah selesai dulu baru nanti dia ngikut. Nah, jadi makanya Bapak minta ini LKPD-nya atau lembar ini, ya, tugas ini nanti akan dikirim melalui email. Nah, ketika sudah nanti Bapak periksa, ya, nanti akan Bapak komentari seperti apa hasilnya. Nah, hasilnya nanti ini akan Bapak kembalikan ke anak-anak masing-masing. Jadi anak-anak langsung nanti bisa mengetahui ya hasil kerjanya. Nah, ini dia rubrik untuk penilaiannya, dia anak-anak bisa menilai. Ya. Misalnya nanti dapatnya 70, nah kenapa harus 70 di sini? Ya. Jadi Bapak tandain yang mana kriteria rubrik penilaiannya yang mencukupi. Misalnya 70, maka nanti di mana Bapak tandain nanti di masing-masing. Oke, kemudian ya. Jadi silakan nanti itu dikerjakan semua. Ya. Untuk batas waktunya, ya, itu Bapak tunggu untuk 1 hari ini sampai nanti malam. Ya. Kalau misalnya nanti berhalangan atau belum bisa atau belum siap untuk mengerjakan, tolong dikabari melalui yang namanya WA. Ya. Mana tahu nanti ada keperluan atau kegiatan yang mendadak yang memang tidak bisa harus ditinggalkan, ya dikabari. Jadi Bapak nggak perlu menunggu. Ya. Jangan pula nanti gara-gara itu untuk masalah LKPD-nya tidak ada nilainya. Ya. Oke, ya, kalau misalnya sudah tidak ada lagi, ya, untuk anak-anak coba nanti untuk si Andi coba dievaluasikan dulu, ya, apa hasil dari pembelajaran hari ini. Oke, kalau misalnya sudah dapat dievaluasi, ya, jadi untuk hari ini, ya, pertemuannya tentang operasi aritmatika dan logika ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya, ya,
karena hari ini kita hanya membahas tentang namanya operator aritmatika, maka otomatis ya sebelum nanti masuk ke pertemuan berikutnya, Bapak harapkan untuk membaca atau membahas yang namanya bahan ajar, yang modulnya tentang operasi atau operator logika. Ya. Jadi ketika nanti masuk kita pertemuan kedua tentang yang namanya operasi logika, ketika Bapak tanya, sudah memahami ya seperti apa operasi logika. Ya. Kemudian diulang-ulang juga materi untuk pertemuan hari ini. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi yang mau dipertanyakan atau mau dibahas, ya, atau misalnya memang masih nanti ada kendala yang belum dipahami, ya setelah membahas atau membaca modulnya atau bahan ajarnya, ya, silahkan ditanyakan melalui grup atau melalui WA, ya. Pada bagian mana yang belum memahami nanti akan Bapak jelaskan, ya. Lebih baiknya nanti pada saat bertanya itu jangan menggunakan yang namanya kalimat ya, karena nanti itu agak susah untuk memahaminya. Nah, nanti kirim aja voice note-nya, pertanyaannya seperti apa, maka nanti akan Bapak coba untuk menjawabnya ya. Nah, kalau misalnya tidak ada lagi ya, tadi kan sudah Bapak bilang ya, untuk masalah kegiatannya ya, nanti setelah ini ya bisa dikerjakan LKPD-nya di kasusnya. Nah, studi kasus tadi kan itu masih berbentuk yang namanya pilihan ganda. Nah, nanti bisa di-download di web e-learning kita. Ya, di sini nanti untuk sementara ya, kita menggunakan namanya Google Classroom. Nah, tapi nanti untuk tak berikutnya ya, untuk kegiatan-kegiatannya itu yang akan berhubungan dengan materi atau ujian atau nanti penilaian, maka kita akan menggunakan yang namanya web. Ya, nah, maka nanti untuk tugas-tugasnya, misalnya nanti kan untuk ulangan hariannya, ya. Kalau kemarin ulangan hariannya kita masih tertulis tatap muka, maka nanti untuk ulangan hariannya kita langsung di sini online. Ya, menggunakan online. Dan nanti anak-anak mengerjakan, begitu mengerjakan maka nanti langsung akan kelihatan hasilnya. Ya. Jadi ini Bapak kasih contoh dulu misalnya. Jadi ketika misalnya si Priska mengerjakan, ya, maka langsung dia dapat berapa hasilnya. Ya. Nah, misalnya ini si KP. Nah, si KP ini kan kemarin di pertemuan berikutnya hanya dari 10 soal hanya menjawab 3 yang benar. Ya. Maka otomatis ya nilainya tetap 10. Ya. Jadi ini kalau si KP ini kan memang agak malas dia, makanya nggak pernah masuk tatap muka aja nggak pernah masuk, apa nanti daring ini ya. Makanya Bapak harapkan ya nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, walaupun kita bentuk belajarnya itu bukan tatap muka atau daring ya, Bapak harapkan ya ditingkatkan lagi ya untuk masalah pembelajaran, untuk masalah kehadirannya ya. Jangan dijadikan alasan kalau misalnya daring ini menjadi suatu kendala ya. Kalau kemarin katanya nggak ada paket, nah kemarin kan Bapak dengar dari sekolah sudah ada nama paket gratis. Nah, Bapak tanya itu katanya sudah rata-rata sudah mendapatkan. Jadi jangan jadi alasan lagi ya kalau katanya tidak dapat paket. Oke? Ya, kalau misalnya tidak ada lagi yang harus dipertanyakan atau kendala-kendalanya, coba untuk si Ridwan ya ditutup pertemuan hari ini ya dengan doa. Oke, coba anak kita, anak Bapak Ridwan, silakan ditutup untuk pertemuannya. Oke, terima kasih Ridwan ya sudah menutup kegiatannya dengan doa. Jadi terakhir Bapak ingatkan lagi ya, silakan dikerjakan semua tugas-tugasnya di LKPD. Jangan lupa nanti untuk mengirimkan absennya ya, atau mengisi absennya. Absen nanti Bapak buka ya, setelah pertemuan ini Bapak buka nanti absennya. Nah, itu bisa diisi sampai nanti malam jam 10 ya. Ya udah jam 10 maka Bapak anggap itu tidak hadir, karena nanti Bapak sesuaikan dengan yang hadir pada
pertemuan hari ini. Oke, itu saja untuk hari ini pertemuannya. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Ya, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.